Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Al-faslu tsani bidayatu zuhuri hadzal mustalah. Kapan munculnya istilah ini? Qala Syekhuna Muhammad Aman al-Jami wa qad dhahara hadha al-istilah wa ishtahara hina dhahara an-niza'. Kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, mulai muncul istilah ini dan mulai terkenal istilah ini ketika munculnya pertikaian. Dara haula usul ad-din bain al-firqa al-kalamiyah wa haula al-jami' al-intisab ila salaf. Yaitu ketika munculnya pertikaian dalam masalah prinsip-prinsip agama antara firqah-firqah ahli kalam. Firqah ahli kalam ini adalah kelompok-kelompok yang memakai ilmu filsafat yang mereka terjemahkan dari Yunani. Wa hawala al-jami' al-intisab ila salaf. Tapi semuanya berupaya dan berusaha untuk diaku sebagai salaf. Asy'ariyah mengaku pengikut salaf. Kemudian Karramiyah mengaku pengikut salaf. Kemudian semua kelompok-kelompok ahli kalam mengaku pengikut salaf. Maka mulailah terkenal istilah, yaitu siapa itu salaf dan apa makna salaf, sampai pada keterangan-keterangan yang detail tentang prinsip-prinsip salaf. Ini yang disebut dengan awal zuhur as-salaf atau istilah salaf. Awal zuhur bukan awal muncul, berbeda maknanya. Awal zuhur itu artinya awal pertama terkenalnya kalimat ini. Sebab kalau kalimat ini munculnya kapan? Sejak Nabi SAW sudah muncul kalimat salaf. Rasulullah sudah mengucapkan kalimat salaf sebelum para sahabat menyebutnya kepada Fatimah. Dan nanti akan dibahas ucapan Rasulullah, ana khairus salaf li khairil khalaf. Aku sebaik-baik salaf, kata Nabi. Aku sebaik-baik salaf. Laki atau dengan lafaz lain, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang dibahas tadi adalah kapan mulai terkenalnya istilah salaf ini. Tentunya mulai terkenal ketika muncul para pengaku-pengaku salaf yang sesungguhnya menyimpang. Maka diterangkan bahwa salaf itu demikian, salaf itu demikian. Hampir setiap kitab dikasih judul dengan manhaj salaf, prinsip salaf, kembali pada salaf, terus begitu. Termasuk kitab yang kemarin kita baca dan telah habis, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni. Kenapa kok Aqidatus Salaf? Supaya tahu
Mereka-mereka yang mengaku pengikut para sahabat ternyata dusta. Bahwa yang namanya prinsip-prinsip salaf seperti ini. Dan itulah awal munculnya istilah salaf, atau awal terkenalnya istilah salaf. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. قال شيخنا محمد أمان الجامي وقد ظهر هذا الاصطلاح, telah muncul istilah salaf ini, washtahara hina dhahara an-niza', dan terkenal ketika terjadinya pertikaian. Dara haula usuluddin bain al-firqah al-kalamiyah, ketika terjadi pertikaian di kalangan para ahlul kalam dalam masalah prinsip-prinsip agama. Wa hawala al-jami' al-intisab ila salaf, dan semuanya berupaya untuk menisbatkan diri mereka ke dalam salaf. Wa a'lana anna ma huwa alaihi huwa ma kana alaihi salafus salih, dan masing-masing mengumumkan bahwa yang mereka jalani adalah jalan salaf. Fa idzan la budda an tubhar, maka kalau begitu harus dijelaskan. Wal halatu hadhihi, sedangkan keadaannya seperti ini, masing-masing mengaku salaf, semua kelompok-kelompok ahlul kalam mengaku dirinya mengikuti salaf, maka keadaan seperti ini harus dijelaskan. Usus dan jama' asas, prinsip-prinsip dasar, wa qawaid wadihah, dan kaidah-kaidah yang jelas, al-ma'alim, yang jelas rambu-rambunya, wadihatul ma'alim, wa thabitatan la bil istijah as-salafi, yang jelas untuk menerangkan apa jalan salaf itu. Jadi kata beliau, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, ketika keadaannya seperti itu, masing-masing golongan mengaku dirinya sebagai pengikut salaf, maka harus diterangkan, dijelaskan kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsipnya, rambu-rambunya, untuk menjelaskan mana jalan salaf yang sesungguhnya. Hatta la yaltabisul amr, sehingga perkaranya tidak tersamar lagi. Ala kulli man yuridul iqtida bihim, bagi orang yang ingin mengikuti jalan salaf tidak tersamar lagi. Wa yansaj ala min walihim, dan orang-orang yang ingin berjalan di jalan mereka.
Ini ikhwan fillah azakumullah, menjawab pertanyaan orang yang bertanya, kenapa sih kita ribut salaf? Dulu sahabat enggak rame bicara salaf, tapi mereka berbicara salaf, ya tapi tidak seperti sekarang ini. Ya kita jawab, karena dulu masih satu, jalannya masih satu, sehingga tidak perlu menerangkan tentang apa salaf, tidak perlu. Tapi ketika muncul Khawarij dan Rafidhah, para sahabat selalu berbicara untuk mengikuti salaf. Apalagi sahabat di akhir-akhir sahabat yang meninggal, seperti Anas bin Malik. Maka beliau mengatakan kepada para tabi'in, kalau saja salaf ada yang dibangkitkan sekarang, kemudian lihat kalian, niscaya dia tidak mengenali lagi keislaman pada diri kalian kecuali salat ini. Disebutkan kalimat salaf oleh Anas bin Malik. Kenapa? Karena masanya sudah membutuhkan penjelasan. Masanya sudah banyak orang-orang masuk Islam dalam keadaan tidak pernah ketemu Nabi. Para sahabat telah habis, tinggal tersisa beberapa orang saja. Maka Anas mengatakan, kalau saja kaum salaf itu dibangkitkan, atau ada salah seorang mereka yang dibangkitkan dari kalangan salaf, terus melihat kalian, niscaya dia tidak akan mengenali lagi kecuali salat ini. Entah kalau dibangkitkan seorang dari salaf di zaman kita, apa yang tersisa? Salatnya pun sudah berantakan. Tidak lagi tersisa kecuali kiblatnya, masih kiblatnya masih benar. Alhamdulillah. Ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika munculnya pertikaian dan masing-masing mengaku mengikuti salaf, maka disitulah perlunya penjelasan. Bagaimana salaf? Apa jalan salaf? Apa kaidah-kaidah mereka? Apa prinsip-prinsip dasar mereka? Bagaimana dakwah mereka? Dan seterusnya. Wala berkata penulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, waqad kana al-muslimuna al-awwail wa hum as-sahabah, dan bahwasanya kaum muslimin yang merupakan generasi pertama yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, qabla buzughi badrati tafarruq, sebelum munculnya bibit perpecahan, wa insyiqaq, sebelum terjadinya perpecahan, laisa lahum ismun yatamayyazuna bihi, mereka tidak punya nama yang khusus yang membedakan diri dari yang lain, tidak ada. Sebelum terjadi perpecahan, tidak ada nama khusus, cukup muslimin selesai. Karena tidak ada kelompok lain dalam Islam kecuali mereka. Li'annahum kama dzukir yumassiluna al-Islam, karena mereka sebagaimana disebutkan dalam riwayat, mempraktekkan Islam dan mewakili Islam. Kalau ditanya pada saat itu di zaman Nabi, mana muslimin? Itu muslimin, yaitu para sahabat. Cara salatnya seperti Nabi, akidahnya sama, pemahamannya sama, satu golongan. Maka itulah Islam. Mana Islam itu? Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada pengaku-pengaku Islam lain selain mereka. Berarti yumassiluna al-Islam, mencerminkan atau mewakili keislaman. Wa amtidadu tabi'i lahu, lakin lahu lamma hasalat tilkal firaq, tetapi ketika terjadi perpecahan demi perpecahan, muncul tilkal firaq dhallah, ketika munculnya kelompok-kelompok sesat, munculnya Khawarij, munculnya Rafidhah, munculnya Qadariyah, allati yashmuluha lafaz ahlul ahwa, yang disebut dengan lafaz ahlul ahwa. Firqah-firqah sesat ini dijuluki pula dengan ahlul ahwa. Khawarij ahlul ahwa, Rafidhah juga ahlul ahwa, Qadariyah juga ahlul ahwa, semuanya pengikut hawa nafsu. Lighalabati ittiba'il hawa alaihim, karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu, maka dijuluki dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu. Lighalabat ittiba'ul hawa fihim, karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu, sebagaimana rabies yang menjalar
pada orang-orang yang penderita rabies. Tidak tertinggal satu sendi pun kecuali dimasukinya. Tidak ditinggalkan satu bagian dari tubuhnya kecuali dimasuki penyakit tersebut. Walafat ahlul bid'ah, dan juga mereka dijuluki dengan ahlul bid'ah karena mereka mengikuti kebid'ahan littiba'ihim ma huwa kharijun 'anid din, karena mereka mengikuti sesuatu yang bukan dari agama, tidak dikenal oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka disebut dengan ahlul bid'ah, golongan kebid'ahan. Ajnabiyyi anhu, perkara yang betul-betul asing dalam Islam, tidak dikenal di dalam Islam, itu kebid'ahan. Dan dijuluki pula dengan julukan yang ketiga, ahlus syubhat, golongan syubhat. Kenapa disebut dengan golongan syubhat? Li'annahum yalbisuna al-haqqa bil batil, karena mereka mencampurkan hak dengan kebatilan. Tiga nama ini mengenai seluruh firqah-firqah sesat, semuanya dengan berbagai macam namanya dan dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang berbeda-beda, tapi punya satu nama, yaitu ahlul ahwa atau ahlus syubhah atau ahlul bidah. Karena dasar mereka yang mereka sampai tersesat karenanya adalah hawa nafsu, hasilnya adalah kebid'ahan, dan yang membuat mereka tertipu adalah syubhat. Apa syubhat? Mencampurkan hak dengan kebatilan, yang kalau dilihat luarnya sepertinya hak, tapi dalamnya batil. Dilihat luarnya hijau Islam, lihat dalamnya merah komunis kafir. Syubhat tersamar, yang ngomongnya mengaku saya muslim, tapi ucapannya ucapan-ucapan kufur. Dan ucapan-ucapan kufurnya dibungkus lagi dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Yahudi itu adalah umat yang terbaik. Loh, apa yang dimaksud? Yang dimaksud Yahudi tidak kafir katanya. Dalam Al-Quran dikatakan yang paling dekat dengan keimanan adalah Nasrani, kata mereka. Bawa ayat, bawa hadis. Tapi syubhatnya dari tafsiran dia, bahwasanya digambarkan seakan-akan Yahudi dan Nasrani adalah bukan kafir karena Allah memuji. Oh, kamu membaca satu ayat tapi membuang sekian puluh ayat. Kamu tidak baca ucapan Allah, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu satu yang tiga, satu dari yang tiga. Telah kafir, laqad kafara, apa enggak dibaca? Bani Israel, Yahudi, la'anahumullah, Allah melaknat mereka ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, apa enggak dibaca? Ini namanya syubhat. Jaringan iblis la'natullah alaih, jin, menyatakan membawa ayat. Allah memuji Yahudi kok. Allah memuji. Mana? Ini. Itu menceritakan tentang kisah waktu itu, di mana Bani Israel masih mengikuti Musa, dan kemudian Allah berikan keistimewaan pada mereka. Allah turunkan manna wa salwa. Allah istimewakan Yahudi waktu itu. Tapi ketika tidak syukur kepada Allah, Allah laknat mereka. Yatihuna, mereka berjalan tanpa petunjuk, berputar-putar di padang pasir dalam keadaan 40 tahun gak punya tempat tinggal. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat ucapan Allah yang menyatakan Yahudi kafir sangat banyak. Ini namanya syubhat. Contoh saja. Biasanya kalau contohnya jelas, contohnya yang sangat mencolok, biasanya mudah dipaham. Bawa ayat, bawa hadis, tapi ternyata diselewengkan maknanya. Ini namanya syubhat. Sepertinya benar karena ayat, tapi ternyata tafsirnya salah. Dan contoh-contoh syubhat lainnya sangat banyak. Hampir semua ahlul bid'ah mengerjakan kebid'ahan demi kebid'ahan, semuanya dengan seakan-akan dalil, yaitu syubhat. Semuanya dengan syubhat.
yang mereka anggap sebagai dalil. Kenapa kamu mengadakan kebidahan ini? Karena bukankah Rasulullah menyuruh begini? Bukankah hadis menyuruh begini? Berarti kan kita harus begini. Padahal hadisnya kemana, dia lari kemana. Akhirnya seperti model-model politikus dulu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah meridhai orang-orang yang bersumpah di bawah pohon. Ditafsirkan beringin. Partai Golkar. Dulu ya. Ini apa namanya? Syubhat. Ayatnya benar. Tapi tafsirnya kemana? Lari kepada satu perkara. Ayat Allah membaca, jangan sampai kalian meninggalkan dzurriyyatan dha'afan, turunan yang lemah, khafu ila akhir. Jangan sampai menurunkan keturunan yang lemah. Ini berarti wajibnya kita keluarga berencana. Kemana larinya? Ayat ini berbicara tentang warisan. Kok larinya kepada perkara-perkara yang jauh berbeda? Bicaranya tentang waris, bahwasanya kalian tidak boleh memberikan wasiat, memberikan sesuatu yang semuanya untuk sedekah, sedangkan keturunanmu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak boleh, jangan. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwa paling banyak wasiat itu untuk sedekah atau yang lainnya sepertiga. Wasulusu katsir, kata Nabi. Dan sepertiga itu sudah banyak. Jangan kalian tinggalkan keturunan kalian dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Itu adalah bukan hak kamu lagi kalau kamu sudah dalam keadaan akan wafat. Itu adalah hak ahli waris. Maka kamu kalau memberikan wasiat, kalau saya mati, harta saya seluruhnya disedekahkan untuk masjid, bukan baik. Salah. Karena kamu berhak untuk memberikan wasiat itu hanya sepertiga. Selebihnya haknya ahli waris, supaya ditinggalkan olehmu dalam keadaan cukup. Jangan lemah yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang ditafsirkan seenaknya untuk mendukung berbagai macam perbuatan yang mereka lakukan. Apakah kemaksiatan ataupun kebid'ahan-kebid'ahan, mereka cari dalil-dalilnya yang seakan-akan dalil. Ikhwan fillah azakumullah. Orang-orang yang demikian adalah ahlus syubhat, golongan ahlus syubhat. Kalau tidak berdalil dengan Quran dan Sunnah, ya mereka orang-orang kafir. Kalau mengikuti Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, ya ahlus sunnah. Disebut ahlul bid'ah karena mereka memakai dari ayat dan hadis tapi diselewengkan maknanya. Ini yang disebut dengan syubhat. Jadi 3 julukan. Ahlul hawa karena pada dasarnya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Ada dalilnya riwayat tentang nikah mut'ah, sudah jujur saja. Hawa nafsumu pengen zina, sudah jujur saja. Jangan pakai ayat, jangan pakai dalil, jangan pakai riwayat. Kamu itu memang pengikut hawa nafsu, begitu. Kepada Syiah yang menghalalkan mut'ah, pakai dalil, pakai ayat dan sebagainya. Sebagian lagi mengatakan, tapi dalam mazhab ini boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Oh, itu namanya pelacuran. Tanpa saksi, tanpa wali, perempuan itu menawarkan diri, saya jual diri, apa saya nikahkan diriku kepadamu dengan mahar 10.000, berikan 10.000, nikah dibatal. Selesai. Isyhadah. Sekarang kasus lagi muridnya Agim seperti itu. Mahadha, jujur saja ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, selesai. Kalau kamu tambahi kemaksiatanmu dengan dalil-dalil yang diselewengkan, itu namanya kamu berbuat dosa ditambah dengan kebid'ahan. Tambah besar dosanya. Bid'ah itu lebih jelek daripada kemaksiatan. Ikhwan fillah azakumullah. Ahlul hawa karena pengikut hawa nafsu. Ahlul bid'ah karena hasilnya adalah kebid'ahan demi kebid'ahan. Ahlul syubhat karena yang dipakai oleh mereka yang seakan-akan dalil adalah syubhat. Kelompok-kelompok ahli bid'ah ini ketika muncul, fayushabbihuna bihil 'ammah, kemudian menipu orang awam dengan syubhat-syubhat mereka, libinai khurujihim 'anis sunnah, untuk mendukung menyimpangnya mereka dari sunnah dengan penyakit syubhat-syubhat yang merusak. Wa qudwatihim fi hadza, sedangkan teladan mereka dalam masalah tersebut adalah iblis. Makanya lebih tepat disebut dengan jaringan iblis la'natullah alaih. Kenapa kok iblis sebagai teladan mereka? Lihatlah iblis.
ketika Allah melaknatnya, ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati Adam, apa jawaban iblis? Iblis mengatakan dengan kalimat, qala ana khairum min, aku lebih baik daripadanya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka api lebih mulia dari tanah. Kenapa? Kok saya harus menghormati yang lebih rendah? Apa ini? Manhaj apa ini? Manhaj menolak perintah Allah dengan akal, menolak perintah Allah dengan qiyas akli. Bukankah berarti ini qiyasnya iblis. Tapi kan bukankah dulu itu begini masanya, sekarang kan masanya lain. Berarti kenapa kita harus ucapanmu atau alasanmu itu persis seperti alasannya iblis. Ketika Allah katakan kepada malaikat-malaikat, dan iblis ada termasuk yang diperintahkan, usjudu li Adam fasajadu, malaikat sujud. Illa iblis atau wastakbara, kecuali iblis yang sombong dan menolak, dan kemudian dia yang termasuk yang kafir. Apa alasannya menolak perintah Allah? Alasannya kias-kiasan. Kias-kiasan batil tadi. Bukankah aku ini diciptakan dari api? Bukankah Adam itu diciptakan dari tanah? Bukankah api lebih mulia dari tanah? Bukankah mestinya yang dari tanah itu menghormati yang dari api? Bukankah? Berarti. Ini dalil. Dan betapa banyak ahlul bid'ah ketika kita tegur, ini bid'ah Pak, ini bid'ah Pak, nggak diajarkan oleh Nabi. Ya tapi kan bukankah kita dicinta kepada Nabi? Kalau kita cinta kepada Nabi, bukankah kita harus mengingat-ingatnya? Bukankah kita sampai harus begini? Diakal-akalkan sendiri, tidak ada hadis, tidak ada ayat. Adanya bukankah. Bukan, kamu jawab gitu saja. Bukan Pak, semuanya bukan. Yang benar adalah Quran wa sunnah. Kalau tidak diajarkan oleh Nabi, maka semuanya bukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dari agama alias bid'ah. Maka kalau kita dengarkan alasan seluruh ahli bid'ah, apakah kebid'ahan dalam ibadah, apakah kebid'ahan dalam akidah, apakah kebid'ahan dalam berbagai macam perkara agama, semuanya alasannya sama, seperti iblis. Bukankah. Kalau kamu bilang bukankah, itu kan hasil pikiranmu. Saya tanya, hasil pikiranmu itu, apakah Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in nggak pernah berpikir seperti kamu? Bukankah itu? Atau kamu menganggap kamu lebih cerdas dari mereka? Unda mereka lebih cerdas. Baik. Kalau mereka lebih cerdas dari kamu dan mereka lebih alim dari kamu, mereka tidak berpikir seperti kamu, berarti pikiranmu salah. Pikiranmu tidak tepat. Tinggalkan kebid'ahan itu. Walaupun kelihatannya secara zahir kayaknya manfaatnya, tidak ada bid'ah yang bermanfaat. Bid'ah selalu membuat kerusakan. Paling jelas kerusakannya adalah mengacaukan agama. Agama tadinya sekian, jadi tambah. Jadi kacau. Jadi seakan-akan agama itu sulit banget. Setiap kliwon ada acara, setiap Jumat ini ada kelawat, setiap 100 hari ada acara, setiap hari ini ada acara. Acara demi acara yang dia harus keluarkan sekian harta. Berat kalau gitu agama kamu. Itu bukan agama saya Pak. Itu ditambah-tambah oleh mereka itu. Mubtadi'un dhal, penambah-nambah dalam agama. Agama kami nggak ada. Rasulullah nggak ngajarkan, para sahabat nggak ngajarkan, para tabi'in nggak ngajarkan, para tabi'in juga nggak ngajarkan. Terus dari mana mereka nambah-nambahin? Nggak usah ikut-ikutan. Yang kasihan orang yang masuk Islam tadi, bingung dan bengong. Kok banyak banget acaranya? Setiap hari ada acara. Ikhwani fillah a'azakumullah. Alasan mereka semuanya kias-kiasan seperti iblis yang menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lama hasalat tilkal firaq, maka ketika munculnya firqah-firqah tersebut yang semuanya mengatasnamakan Islam dan menisbahkan dirinya kepada Islam, munsyaqqah 'anil 'amudil faqri lil muslimin, padahal terpisah dari tulang punggungnya kaum muslimin,
yaitu para sahabat, maka zaharat alqabuhum asy-syar'iyyah, maka muncullah julukan-julukan yang syar'iyyah untuk mereka-mereka yang masih mengikuti jalannya para sahabat. Mumayyizah li jama'atil muslimin, yang membedakan diri dari yang lainnya. Linafil firaq wal ahwa'i anhum, untuk menafikan semua firqah-firqah tadi. Jadi kalau dikasih garis para sahabat dan para tabi'in diikuti terus. Tapi enggak ada namanya. Islam aja. Para sahabat muslimin, para tabi'in muslimin begitu. Enggak ada nama khusus, nama Ahlus Sunnah atau nama Salaf, tidak ada. Tapi ketika muncul kelompok-kelompok tadi, Ahlul Hawa, Ahlul Syubhah, Ahlul Bid'ah, maka menjadi rancu sekarang. Kalau ada orang mau masuk Islam, Islam yang mana? Maka dikatakan Islam yang ini, yang dulu para sahabat menjalaninya, kemudian diikuti oleh para tabi'in, kemudian diikuti oleh tabi'in. Ya Islam apa itu? Ya Islam. Islam apa? Pokoknya Islam, bukan Syiah. Islam bukan Rafidhah. Rafidhah dan Syiah juga mengaku Islam. Aduh. Ya sudah, kalau gitu Islam yang ikut sunnah. Muncul istilah Ahlus Sunnah. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok lain yang mengaku Ahlus Sunnah, tapi menyimpang juga. Ini yang benar yang mana? Yang Ahlus Sunnah. Tapi mereka juga Ahlus Sunnah ngakunya. Asy'ariyah juga ngakunya Ahlus Sunnah. Karamiyah juga ngakunya Ahlus Sunnah. Kalau gitu, Ahlus Sunnah yang memahami sunnah itu mengikuti pemahaman mereka, para sahabat itu. Mengikuti jejak mereka, mengikuti salaf. Muncul lagi istilah salaf. Begitulah seterusnya. Munculnya istilah tadi adalah untuk membedakan dari yang lain. Dan ketika Ibn Abi Rabah, seorang ulama di Mekah, ketika datang orang bertanya kepadanya dari Kufah, ditanya, min aina anta? Dari mana kamu? Orang itu menjawab, dari Kufah. Min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman anta? Kamu dari kelompok mana? Lihat, pertanyaan ulama tadi mempertanyakan orang ini aliran apa, dan itu pertanyaan yang wajar. Yang bilang tidak wajar hanya hizbiyun, kelompok-kelompok hizbi, yang kita tidak punya kelompok apapun, la syarqiyah, la sunnah, la sunni, wala syiah, islamiyah, bukan sunni, bukan syiah, bukan apapun, kita adalah Islam. Loh, kamu jangan membohongi diri sendiri. Sekarang banyak aliran, sehingga pertanyaan itu pertanyaan wajar. Mimman an? Dari kelompok mana kamu? Makanya ketika saya mengisi pengajian di suatu tempat, ada yang tanya, saya mau kenal Ustadz dari mana, latar belakangnya apa, kelompoknya apa, dan alirannya apa. Itu saya jawab lengkap. Dari mulai SD saya ceritakan. Dan saya ceritakan juga manhaj salaf dan seterusnya. Dan saya dukung pertanyaan kamu, pertanyaan yang benar, bukan salah. Karena banyaknya da'i yang menyembunyikan manhajnya dan menyembunyikan firqah dan kelompoknya. Aliran apa? Sembunyikan. Saya pokoknya muslim. Tidak terbuka, sehingga menyeret orang sedikit tanpa terasa ke arah kesesatan. Maka harus jelas. Mimman an? Kata Nabi Rabah, dari kelompok mana kamu? Karena Kufah itu tempatnya fitnah. Di sana ada Syiah, di sana ada Rafidhah, di sana ada Qadariyah. Orang itu menjawab, saya orang yang beriman kepada takdir. Saya tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Dan saya tidak mencaci maki para sahabat. Jadi kelompok mana? Karena waktu itu tidak ada istilahnya, belum ada namanya. Apa namanya? Yang mengikuti sahabat itu, ya muslim. Maka dia jawab, saya muslim. Yang saya beriman pada takdir, maksudnya saya bukan golongan Qadariyah, karena masih beriman pada takdir. Saya orang yang tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. yakni kami bukan khawarij. Dan kami menghormati para sahabat dan tidak mencerca para sahabat. Artinya saya bukan Syiah Rafidhah. Jadi untuk menerangkan kalau saya itu pengikut sahabat, itu dengan menafikan kelompok lain. Saya bukan Rafidhah, saya bukan Syiah, bukan Khawarij, dan saya bukan Qadariyah. Bagus kalau begitu. Tanyakan apa yang kamu mau tanyakan. Ini khonifrina azakumullah dalil kalau suatu saat ketika muncul kelompok-kelompok bid'ah, kita harus jeli siapa orang ini,
apa manhajnya, apa alirannya. Dan untuk meringkas, karena sekarang banyak, kalau kita ditanya, kelompok apa kamu? Muslim. Sekarang kan banyak orang yang mengaku Islam. Kelompok apa kamu? Pokoknya saya Islam yang bukan Syiah, bukan Rafidah, bukan Qadariyah, bukan Jahmiyah, bukan Murji'ah, bukan Jabriyah, bukan sekian, bukan Sufiyah, bukan Karamiyah, sampai sekian banyak, 72 golongan. Kan kelamaan. Tinggal kamu katakan saja, saya pengikut salaf. Selesai. Saya yang sedang berusaha untuk mengikuti para sahabat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dari sini kalimat yang kelihatannya lembut, saya berusaha mengikut salaf. Tapi itu sesungguhnya bantahan buat seluruh kelompok sesat yang mengikuti akalnya, yang mengikuti perasaannya, mengikuti tokoh pendirinya, yang mengikuti pikirannya sendiri, yang mengikuti taklid dengan pimpinannya dan seterusnya. Semua itu kita bantah, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tapi Islam yang pernah dipahami dan dijalani oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in dan seterusnya. Linafil firaq wal ahwa'i anhum sawa'an ma kana min al-asma'i thabitah fa thabitan lahum bi asl syara' al-jama'ah jama'atul muslimin. Apakah dengan istilah yang pernah disebut dalam syariat seperti al-jama'ah, ketika Nabi mengatakan umat ini berpecah menjadi 72 golongan, 73 golongan, yang selamat adalah satu, al-jamaah. Maka itu istilah syar'i. Islam yang mana? Islam yang masih mengikuti al-jamaah para sahabat. Karena Nabi menerangkan al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Ini istilah al-jamaah. Atau jama'atul muslimin. Atau firqatul najiyah, golongan selamat. Yaitu golongan yang Nabi mengatakan najiyatun, akan selamat. Atau ta'ifatul mansurah, yang Nabi mengatakan la tazalu min ummati ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan tetap ada dari umatku satu kelompok yang tegak di atas kebenaran, dikenal dengan nama ta'ifah al-mansurah. Atau biwasitatil iltizamihim bisunan, atau melihat sifat-sifatnya, yaitu mengikut sunnah disebut sunni, mengikut sunnah disebut ahlu sunnah. Karena untuk membedakan diri dari pengikut bid'ah. Walihada hasal ar-rabat lahum bisadril awal. Oleh karena itu ada ikatannya, ada benang merahnya antara kaum muslimin yang sekarang dan kaum muslimin yang dulu. Sama-sama berpegang dengan sunnah, sama-sama menjalani sunnah. Maka dikatakan dengan istilah salaf supaya terkait dengan generasi pertamanya. Pegang sunnah kalau tafsirnya salah, yang menyimpang. Pegang Al-Quran kalau menafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran salaf, yang menyimpang juga. Maka untuk lebih jelasnya kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, dengan tetap berpegang dengan apa yang dipahami oleh salaf dan apa yang diamalkan oleh salaf. Maka muncullah istilah as-salaf atau istilah ahlul hadis dan seterusnya, atau ahlul asar, ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini julukan-julukan yang banyak ini saling menjelaskan, tapi wujudnya adalah satu, yaitu jamaah para sahabat yang diikuti oleh orang-orang setelahnya. Bukan banyak kelompok, tapi satu kelompok. Firqatul najiyah, atau ta'ifatul mansurah, atau ahlus sunnah wal jamaah, atau salafiyun, atau sunni, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nasallahu taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hukumnya mentaati fatwa ulama, wajib hukumnya. Ulama ahli sunnah ya. Tetapi tentunya kewajiban mengikuti fatwa ulama tidak seperti kewajiban mengikuti Quran dan Sunnah. Berbeda hukumnya. Walaupun sama-sama diperintahkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. Di dalam tafsirnya ulil amri ada dua, pemerintah, penguasa, dan ulama. Maka taatnya pada penguasa wajib, taatnya pada ulama wajib. Tapi bukankah berbeda kalau Quran dan Sunnah pasti benar, tapi ucapan penguasa kadang-kadang memerintahkan kepada yang salah, maka jangan taati. Jadi ada qaidnya, muqayyad. Taatilah selama menyuruhnya kepada kebaikan.
Kalau menyuruhnya kepada kejelekan dan kemaksiatan, la sam'a wa la ta'ah. Tidak perlu dengar, tidak perlu taat. Demikian pula pada ulama. Ulama berbeda dengan penguasa. Kalau ulama ini orang yang berilmu, sehingga kalau salah yang dalam sengaja menyimpangkan manusia, kalau dia adalah ulama yang terkenal Ahlus Sunnah, insya Allah tidak akan. Tapi kalau tidak sengaja, ijtihadnya keliru, kan mungkin terjadi. Ulama beristihad, kemudian ijtihadnya salah, dianya dapat pahala. Tapi ketika kamu mendengarkan fatwa itu dan ada fatwa ulama lain berbeda, kamu tidak bisa mentaati keduanya sekaligus. Yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah. Gimana? Seperti meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Syekh bin Baz mengatakan sunnah, Syekh Albani mengatakan bid'ah. Bagaimana? Oh, kita harus wajib mentaati keduanya. Bagaimana terus caranya? Apa sesekali mentaati Syekh Albani, sesekali mentaati Syekh bin Baz, begitu? Tidak bisa. Jadi kalau mentaati ulama, hukum asalnya wajib. Kecuali kalau ada perbedaan ijtihad di kalangan para ulama, wajib bagi kita untuk mencari yang rajih, yang lebih dekat kepada Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perempuan yang menjadi imam? La ya'riful badriyuna laysa minad-din. Apa yang tidak dikenal oleh ahli Badr bukan dari agama. Sepanjang sejarah kaum muslimin dari salafus saleh sampai hari ini, siapa yang pernah meriwayatkan adanya perempuan mengimami sholat laki-laki? Gimana? Nah, maka ini bid'ah muhdatsah. Demikian pula salat dengan dua bahasa yang sudah saya singgung tadi, bahwa itu juga bid'ah muhdatsah. Jangan dikira bahwa di zaman para sahabat tidak ada orang yang asing, yang bukan orang Arab. Ada. Yang dari Romawi ada, yang dari Persia ada. Tapi tidak ada yang berbahasa atau sholatnya dengan bahasa masing-masing, tidak ada. Kenapa Salafi dalam dakwahnya tidak pernah menyinggung NU maupun Muhammadiyah? Bagaimana hukum istri yang khulu minta cerai tapi enggak kembalikan mas kawin, apa ini? Ya, kata siapa nggak pernah nyinggung? Kita menyatakan tentang mereka panjang lebar ketika babnya tentang masalah madrasah islahiyah dan tentang masalah tasawuf. Madrasah islahiyah itu nanti yang akan berkembang menjadi Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Madrasah islahiyah itu madrasahnya Muhammad Abduh di Mesir dulu, yang nanti turunannya Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Ridho, kemudian sampai kepada Syautut dan seterusnya. Sedangkan bicara tentang masalah Sufi juga sering. Hanya masalahnya karena NU ini adalah organisasi dan Muhammadiyah juga adalah organisasi, maka di dalamnya terjadi manusia yang berbeda-beda. Ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begitu, ada yang modelnya sana, sehingga tidak bisa sekaligus dikatakan dengan merata. Kalau dengan keumumannya sering kita sebut. Keumumannya di Muhammadiyah adalah banyak cenderungannya kepada madrasah islahiyah Muhammad Abduh yang lebih mementingkan akalnya. Kecenderungannya dari NU kepada Sufi itu pun sudah sering kita sebutkan. Nah, wallahu a'lam. Ini salah khulu apa itu? Bagaimana hukum istri yang khulu minta cerai tapi enggak mengembalikan mas kawinnya? Yang namanya khulu itu tentunya mengembalikan mas kawinnya. Dan yang namanya khulu itu diputuskan di dalam mahkamah pengadilan. Kalau alasan-alasan si istri ini untuk minta cerai diterima, maka pengadilan akan memutuskan bahwa terjadi cerai dengan iddah 1 bulan saja. Berbeda dengan dicerai, namanya istibro. Istibro itu pembebasan rahim. Untuk dibuktikan saja rahimnya bebas, nggak ada bayi, begitu. Dan kemudian setelah itu dikembalikan maharnya. Sebagaimana kejadian di zaman Rasulullah SAW. Seorang wanita yang khulu. Dan kemudian dikatakan oleh Rasulullah, kamu harus mengembalikan mas kawinnya. Sebuah kebun mas kawinnya. Kata perempuan itu, ya Rasulullah, aku akan kembalikan kebun itu dan aku tambah kalau perlu. Maka dipisahkan oleh Rasulullah SAW, faskun nikah dengan khulu. Apakah kelompok Suri keluar dari Salafi? Na'am, na'am, na'am. Kalau nggak keluar dari Salafi yang nggak disebut Sururi. Na'am. Tokoh PKS membantah sholat dengan 2 bahasa.
dengan haramnya merubah ibadah mahdhah. Tetapi untuk ibadah muamalah dibolehkan untuk ditambah-tambah. Apakah pernyataan ini benar? Tidak benar. Dalam masalah agama, apakah muamalah atau ibadah mahdhah tetap ada hukumnya, ada tauqifiyah. Mungkin yang dimaksud oleh dia seperti yang dimaksud Syekh Husnuban saja. Bisa jadi apa yang dimaksud adalah seperti sebagian ulama yang menyebutkan dua jenis ibadah. Yang satu diketahui ilatnya, yang satu tidak diketahui ilatnya kecuali ta'abbudi. Maka yang ta'abbudi ini adalah ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah ini harus betul-betul persis seperti yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau yang diketahui ilatnya, maka bagaimana mendapatkan ilat ini boleh. Begitu. Seperti ketika seorang imam mengatakan kepada makmumnya, "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah." Apakah ini mahdhah atau yang dituju adalah hasilnya? Rapikan lurusan shafnya. Yang dituju lurusnya shaf atau bacaannya? Tentunya dipaham. Yang dimaksudkan adalah lurusnya shaf. Maka tidak bisa atau tidak dibenarkan orang yang mau mengimami salat berbalik dulu kemudian dengan khusyuk mengatakan "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah." Kadang-kadang sambil merem kemudian balik. Tidak melihat sama sekali. Kemudian Allahu Akbar. Berarti dia tidak bisa membedakan bahwa ucapan "Sawwu sufufakum" untuk apa. Dan kemudian kalau diketahui bahwa ilatnya adalah meluruskan, maka bacaannya silakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Arab boleh. Barangkali kamu di Cina "Sawwu sufufakum" nggak paham, luruskan "sawwu" nggak paham juga, ya kamu harus pada Cina supaya paham, luruskan. Kalau nggak bisa pakai isyarat, tangan kamu memajukan, mendorongkan, luruskan "sawwu" supaya tercapai tujuannya. Jadi ada 3 golongan, yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri, yang satu tengah-tengah. Itulah ahlu sunnah. Mana yang ekstrem kanan? Yang semuanya dianggap seperti ibadah mahdhah. Maka "Sawwu sufufakum" dianggap sebagai ibadah yang tidak boleh goyang sedikit pun. Tidak boleh membahas Indonesia, harus bahasa Arab. Sampai khutbah Jumatnya bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Ini salah. Akhirnya dia bahasa Arab tidak dipaham oleh kaum muslimin. Itu ngomong apa imam nggak tahu. Padahal jelas ilatnya bisa dipaham. Mengajari kaum muslimin ilmu din. Apa maknanya mengajari? Menyampaikan sesuatu tentang agama ini supaya mereka paham. Ya harus diterjemahkan dan diterangkan. Ini yang ekstrem kanan. Sehingga khutbah bahasa Arab, "Sawwu sufufakum" bahasa Arab dan seterusnya. Ada kelompok yang lain lagi sekarang. Di Indonesia kan seluruhnya. Ini kan ilatnya supaya lurus, maka bahasa Indonesia supaya paham. Khutbah bahasa Indonesia bagus. Nah, sholat pun kan supaya kita supaya jadi bahasa Indonesia juga. Ini yang kita pertanyakan. Dari mana mereka menyatakan bahwa sholat itu ilatnya begini, ilatnya begitu, supaya begini, supaya begitu. Itu dari pikiran dia sendiri. Maka ikhwan fillah azakumullah, harus dibedakan antara ibadah mahdhah dengan masalah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Hadis itu sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang peringati hari kelahiran Nabi SAW. Hadis ini dhaif, ya, riwayatnya tidak ada. Kalau mau diperiksa sulit. Riwayat siapa? Ya. Sanadnya, sanad siapa? Nah, sehingga para ulama tidak menganggap sebagai hadis atau tidak anggap sebagai hadis yang sahih yang bisa dipakai. Nah, dan itu memang di antara penyebab kebid'ahan adalah syubhat. Yang kelihatannya hadis padahal dhaif, yang kelihatannya hadis padahal maudhu', yang kelihatannya hadis padahal palsu. Barang siapa yang membeli batinjan maka dia akan masuk jannah katanya. Karena dia penjual kentang. Dia bawa dalil. Barang siapa yang makan kentang maka dia akan mendapatkan ampunan di yaumul qiyamah. Barang siapa yang membeli kentang maka akan semua kentang hadisnya. Dia bikin sendiri untuk supaya laku kentangnya. Dan ikhwan fillah azakumullah, kalau saja hadis ini tanpa sanad boleh, laqala man syaa ma syaa
tentunya setiap orang akan bisa ngomong seenaknya. Kalau hadis ini tanpa sanad, harus dijelaskan sanadnya siapa, riwayatnya siapa, kemudian bisa diperiksa. Kalau tanpa sanad, tanpa riwayat, maka laqala man syaa ma syaa, tentunya setiap orang akan bisa ngomong. Tukang kentang akan mengatakan tentang kentangnya dengan hadis, tukang rambutan akan bicara tentang rambutan tentang hadis dengan hadis, dan semua orang yang suka sesuatu membawa hadis untuk memuji kesukaannya, dan akhirnya hancurlah agama ini. Maka harus ucapan Rasulullah harus kita ucapkan dengan sanad, dengan riwayat, dengan akhrajahu, dan diperiksa oleh ahlul hadis siapa, sehingga jelas kalau itu betul-betul ucapan Rasul atau bukan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.